ketika penyakit tak kunjung sembuh, ketika penyakit tak kunjung menampakkan perbaikan. Ini Bapak sekalian, Masya Allah ya, sekali lagi resep yang sangat-sangat powerful ya, untuk membersihkan rahim, ya, menguatkan pencernaan, membersihkan pembuluh darah juga, dan reproduksi ya. Dan itu kalau Bapak Ibu rutinkan minum ya 3 bulan ya, jantung akan baik, pembuluh darah akan baik, pencernaan akan lancar. Masalah ya dari mungkin masalah reproduksi, masalah jantung, bahkan asam urat, kolesterol. Dan khususnya berkaitan dengan kesehatan yang Allah sudah janjikan dalam Al-Quran, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, maka kembalikan semua kepada Allah. Karena bisa jadi cuma minum air putih saja Allah sembuhkan. Karena bisa jadi cuman katakanlah mungkin dalam pandangan kita dia mengkonsumsi hal-hal yang sederhana, tapi Allah berkehendak sembuh, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Ini yang harus jadi kekuatan untuk kita, yang hal tersebut tidak ada dalam pengobatan yang dibawa oleh Barat. Ya, maka ini yang perlu kita camkan baik-baik. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala baru sekalian menunjukkan tanda-tanda kebesarannya ya kepada kita semua dengan apa yang diciptakan di atas bumi ini. Sebagaimana ayat dalam surat Fussilat tadi, Allah berfirman kepada kita semua bahwa aku akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Ini salah satu hal yang prinsip sekali ya. Sehingga kalau kita lihat barang-barang seperti ini ya, saya nyebutnya produk ciptaan Allah kayak begini, kita mungkin boleh kagum dengan mereka, tapi kagumilah yang menciptakannya. Itu pesan pentingnya. Karena di dalam yang sudah Allah install, tanda kutip, berbagai macam kebutuhan manusia untuk menjalankan peran dia sebagai Abdullah dan Khalifah fil Ardh. Itu yang harus kita pahami. Sehingga ketika Anda minum jahe, kunyit, apel lengkuas, segala macam, berdoalah pada Allah. Ya, mintalah kepada Allah dengan sepenuh hati, sepenuh rasa, sepenuh jiwa. Yang disitulah nanti kita akan merasakan Allah Maha Baik. Ya, Allah begitu luar biasa kasih sayangnya kepada kita semua. Dan yang terakhir mungkin sebelum saya serahkan lagi kepada Kang Rizky adalah bahwa pengobatan yang sejati adalah pengobatan yang menjadikan Al-Quran ya dan Sunnah Nabi SAW sebagai pengobatan yang utama. Ya, itu kata kuncinya. Dan lagi-lagi ini tidak ada pada pengobatan modern yang dibawa oleh Barat. Tentunya tidak ada karena di situ tidak ada penjelasan ya penerangan tentang itu. Maka Al-Quran ya yang menjadi janji dari Allah yang tadi kita sempat mendengar dalam tilawah yang tadi pagi dibacakan bahwa wanunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u rahmatul lil mu'minin. Kalau Anda atau kita minum jahe mungkin kunyit kemudian belum sembuh, naikkanlah dosisnya, kan gitu. Kalau kita minum mungkin makan kurma, serai apa gitu belum ada tampak tanda-tanda kesembuhan, maka naikkanlah dosisnya. Sama juga dengan Al-Qur'an. Ketika penyakit tak kunjung sembuh, ketika penyakit tak kunjung menampakkan perbaikan, maka naikkanlah dosis Al-Qur'annya. Ini pesan utamanya. Ya, demikian. Masya Allah, naikkan dosis kita bersama dengan Al-Quran. Ini mungkin yang seringkali terlupa oleh kita semua. Kita sibuk dengan ikhtiar-ikhtiar yang memang terlihat, namun ada istilah ikhtiar langit, bagaimana kita kembali dengan Al-Quran yang ada syifa di dalamnya bagi orang beriman. Ini menjadi pesan penting dalam pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mulai, Dok, saya juga ingin menyampaikan kepada sahabat dan juga pemirsa, sahabat FTV yang menyimak, Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Zaidul Akbar nanti berkaitan dengan resep ataupun berkaitan dengan buku ini, Anda boleh sampaikan dengan format nama, spasi, nomor handphone Anda. Sekali lagi nama, spasi, nomor handphone Anda, karena insya Allah nanti beberapanya, kalau tidak salah ada 10 ya, 10 penanya terbaik, nanti insya Allah akan mendapatkan door prize menarik dari Syamil Quran, dan nanti pun kita akan coba undang juga pada waktunya ya Bang Tengku Wisnu. Mudah-mudahan nanti di pertengahan obrolan kita beliau bisa bergabung. Baik, sebelumnya juga kita ingin cek tes.
Baik, mohon maaf sedikit kesalahan teknis ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal kita bisa kembali optimal, kembali menyapa Anda. Sekali lagi, Bapak Ibu, sahabat semua, pemirsa ataupun sahabat MKTV yang menyimak kami di MKTV, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Zaidul Akbar di kesempatan kali ini, silakan layangkan melalui Q&A atau nanti boleh raise hand juga jika Anda ingin bertanya secara live. Jika Anda menyapa melalui Q&A, silakan sertakan nama Anda dan juga nomor handphone. Sekali lagi, nama Anda, spasi nomor handphone, karena nanti insya Allah yang terbaik akan mendapatkan door prize dari Syamil Quran. Begitu informasinya ya. Baik, sudah banyak sekali bahan-bahan yang ada. Tadi pesan dari Dr. Zaidul Akbar, kita jangan hanya kagum terhadap ini semua, namun kagumilah sang penciptanya, dokter ya. Baik, kita mulai dari mana nih dok untuk kesempatan kali ini, untuk mempraktikkan hal-hal yang ada dalam buku resep ini dok? Ya baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, sebenarnya ada banyak ya, ratusan resep Kang Rizky yang bisa kita explore ya. Iya. Dan juga nanti mungkin sepertinya juga akan ada testimoni dari beberapa sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita juga yang subhanallah dengan izin Allah pastinya mereka bisa kembali baik dan kembali sehat. Alhamdulillah. Ya. Bahkan dalam bismillah pastinya. Yeah. Bahkan dalam kondisi yang penyakit cukup berat gitu kan, sampai sempat tadi saya dalam perjalanan ke sini tadi salah satu saudara yang mengantarkan saya ke sini, membersamai dokter ya. Saya tadi itu Masya Allah, saya luar biasa kagum ya, sangat kagum ya. Kenapa? Ternyata segitu dahsyatnya ya produk ciptaan Allah ini. Ya, nanti mungkin sepertinya ada itu ya sesi itu ya. Boleh nanti insya Allah kita siapkan. Dan Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ya yang kita bisa eksplor dari sini ya. Karena depan saya ini sudah lama saya nggak praktek kayak begini. Aduh, Masya Allah. Biasanya kajiannya online terus. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang alhamdulillah kayak ikan ketemu air. Iya. Senang sekali ya. Senang banget ya. Saya tadi pengennya kayak bakul jamu gitu. Jadi bawa jamu, bawa bakul gitu kan. Tapi hari ini agak itu sedikit lah, beda sedikit. Baik, Bapak sekalian di depan saya ini ada banyak sekali bahan-bahan ya. Ada tempe ya. Ada tempe ya. Mungkin kamera bisa ditunjukkan ya. Yang ini udah fenomenal banget ya. Kalau yang bagi Anda yang menyaksikan kajian-kajian saya tentang tempe yang biasanya nggak digoreng ya. Di apa tuh dok? Dimakan ya, dimakan langsung. Nah, biasanya sandwich dengan kurma ya. Kali ini saya mau kasih hadiah, ini pembukaan dulu. Ini sebenarnya nggak ada di resep di buku, tapi ini makanan yang subhanallah kalau insya Allah ya kita ngerti cara makannya itu enak sekali ya. Baik. Ini spesial bagi pemirsa yang hadir sekarang ya. Nah, saya dan yang jadi bahan percobaan untuk mencoba ini tentunya Kang Rizky. Siap dok. Dengan senang hati dok. Hari ini kan beliau datang ke sini nih judulnya bantu saya gitu kan. Nah, alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah sekarang kita ini resep sederhana ya, tapi Masya Allah ketika Anda makan tempe kayak begini yang dikasih kurma, madu ya. Dan tambahkan sedikit sama garam ya. Iya. Oke. Kita aduk-aduk sedikit. Wah, Masya Allah. Ini tester jadi nggak banyak ya, karena kan kalau banyak doyan. Doyan nanti. Jadi Masya Allah tester saja, nanti Bapak Ibu bisa coba. Kenapa tempe ini menjadi salah satu makanan atau hal yang sangat favorit buat saya dan sering saya sampaikan, karena memang ini the best food ya. Sayangnya Indonesia, Kang Rizky, itu nggak banyak atau belum mendapatkan tempe sebagai makanan tersehat di dunia. Yang dapatkan Korea tuh dengan makanan mereka. Tapi Indonesia dapatnya makanan paling enak sedunia. Betul. Namanya apa? Rendang kalau sudah tahu. Ya. Nah, jadi kayak begini Kang Rizky. Ini ya Bapak Ibu sekalian nih, subhanallah ya. Saya hancur-hancurin ya sedikit, nggak apa-apa pakai propertinya Teh Isman ya. Dan ini lezat ya, sedamping lezat. Di sini terkandung atau tempe kan kita tahu adalah makanan probiotik ya, makanan probiotik fermentasi yang menggunakan ragi, dan ketika ragi itu bertemu dengan atau makanan fermentasi itu bertemu dengan madu, madu itu saya lebih suka menyebutnya dia prebiotik. Maka probiotik ketemu dengan prebiotik, akan cakep tuh. Jadi namanya simbiotik. Probiotik ketemu dengan prebiotik. Dan ini
tempenya tidak digoreng. Sebenarnya ini yang sering banget orang mengatakan ini tempe mentah. Tempe mentah. Ya, tempe mentah. Padahal nggak mentah. Padahal nggak mentah. Iyalah, kedelainya kan udah direbus. Oh iya, betul. Kan kedelai udah direbus ya. Jadi Masya Allah. Jadi saya udah matang ya. Jadi putih-putihnya itu adalah itunya. Raginya. Nah sekarang coba Kang Rizky. Alhamdulillah. Dicobain dulu. Ini jarang-jarang nih langsung dibikinin sama Dokter Zainul Akbar ya. Biasanya katanya rasanya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Nah itu slogan rumah makan. Masya Allah. Nggak kayak tempe mentah ya. Enak. Ya? Bener nggak bohong ya? Nggak bohong. Karena dibantu madu juga jadi manis ya. Kadang ada beberapa orang, enak dok, enak, tapi wajahnya sedih. Ya. Oh ada ya? Ada. Ini wajah bukan sedih kan ya dok ya? Harusnya bahagia ya. Karena probiotik atau makanan fermentasi itu salah satu makanan yang bisa menguatkan enzim dan menghasilkan hormon bahagia. Wah. Jadi kalau Anda pengen bahagia, maka makan makanan yang menyehatkan usus ya. Salah satunya tempe. Menarik. Jadi beneran enak ya? Beneran enak. Kalau enak tolong dihabiskan. Oh siap dok. Ini cocoknya dimakan kapan dok? Boleh buat sarapan nggak dok? Paling tidak cocok waktu tidur tentunya. Oh iya. Kalau paling cocok ya saat itu ya, saat ya pagi ya, sarapan pagi nggak masalah, boleh kita makan itu ya, sarapan pagi. Atau mungkin siang juga boleh, karena tempe itu Bapak Ibu sekalian, itu kan, mau lagi? Baru habis dok. Oh. Jadi tempe itu ya, subhanallah ya, ini kalau di jus lebih dahsyat lagi. Nantilah kita coba. Di jus dok? Iya. Jadi minuman dong dok? Oh iya. Jus tempe campur air, campur kurma, campur madu, campur jahe sedikit, the best. Masya Allah ya. Mudah-mudahan istri saya lagi nonton, nanti tambah menu satu lagi. Dan itu tempe ada seratnya ada, probiotiknya ada, proteinnya ada, tambah dengan madu atau kurma sebagai sumber asam amino. Masya Allah. Ini memang resep ini tidak ada dalam buku ini ya, dalam buku resep sehat ini ya Bapak sekalian ya, tapi dalam buku ini nggak ada. Ya, cuman ini pembukaan dulu lah. Betul. Biar Kang Rizky ada tenaga untuk bicara. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masya Allah ya. Nah, lalu Bapak sekalian, ada banyak ya, ada banyak resep yang kita bisa explore sebenarnya, yang resep-resep ini sebenarnya simple, mudah, murah. Bahkan kalau boleh saya katakan, kalau nanam sendiri di rumah gratis gitu loh. Nanam sendiri bisa di rumah? Bisa lah. Ya kan kalau Anda punya lahan sedikit gitu, tanam kunyit, jahe, segala macam kan bisa. Bisa, betul. Itu kan yang kita sebutnya tanaman obat keluarga. Nah, apotek hidup katanya. Nah, salah satu resep Bapak sekalian yang biasanya itu ini resep yang banyak ya menyelamatkan wanita-wanita dari kasus-kasus menstruasi bermasalah. Dan juga banyak menjadi wasilah tentunya biiznillah dengan resep ini bagi yang ingin promil. Oh, iya. Nanti kayaknya ada testimoni tuh yang ingin promil itu. Berarti saya nggak bisa minum ini dok ya? Boleh. Oh boleh. Masalah, karena kan laki perempuan kan harus diperbaiki juga. Oh iya. Jadi betul, ya. Baik suaminya atau istrinya. Resepnya cuma menggunakan ini saja, Kang Rizky. Iya. Kunyit ya. Kunyit ini ya, Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, salah satu bahan, kalau boleh saya katakan kunyit adalah salah satu herbal terbaiknya Indonesia. Ya, bahkan bukan Cina, India ya. India itu merupakan salah satu negara yang kabarnya demensianya itu kecil sekali. Demensia itu pikun. Karena? Ini, kunyit. Kunyit. Oh iya. Itu kabarnya begitu, yang pernah saya baca dalam salah satu tulisan dokter di sana. Ya, kalau kita dalam Islam tentunya kalau mau mencegah pikun baca Quran. Betul. Tapi kalau secara fisik ya ini gitu kan. Nah itu resep ini cuma mengandalkan kunyit seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya kita ya takaran feeling lah ya kalau bahasa saya. Ya mungkin sejempol 2 jempol. Ya. Lalu Anda tambahkan serai sedikit. Wah serai mantep tuh, anget. Ya. Lalu dikasih air panas. Tiba-tiba hening begini. Tiba-tiba hening. Ini sambil membayangkan, mungkin di rumah ada yang sambil praktek juga dok. Oh ya silakan. Ini Masya Allah ya resep ini. Oh langsung berubah warnanya ya? Ya karena kunyit kalau kita kasih air panas atau air biasa langsung berubah. Lalu tambahkan sedikit maaf sama jeruk nipis. Jeruk limau ya? Kalau biasa kan yang jual jamu kan ibu-ibu jual jamu, sekarang abang-abang jual jamu. Abang Jaidul jual jamu gitu. Nah, tambahkan sedikit sama jeruk nipis. Ini Bapak sekalian, Masya Allah ya, sekali lagi resep yang sangat-sangat
powerful ya, untuk membersihkan rahim, ya, menguatkan pencernaan, membersihkan pembuluh darah juga, dan reproduksi ya. Betul. Nah, kita tambahkan sedikit sama madu, ya secukupnya ya, sampai terasa agak manis. Wah, seger nih. Enak gimana gitu pagi-pagi, Dok? Betul, enak banget ini resepnya. Tadi saya pikir mau kasih ke Ustadz Riza, tapi beliaunya sudah, oh masih ada, oh sini. Resep ini juga, boleh. Masya Allah ya, silakan. Namanya juga kita live santai. Ini resep juga yang kemarin sempat saya kasihkan kepada Gubernur Sumatera Utara. Masya Allah ya, saya bikinkan. Mana dia garamnya? Jarang-jarang. Kenapa? Keren ini. Jadi ini selain resep buat memperbaiki pencernaan, reproduksi, juga bisa menguatkan fungsi otak kita. Ini sebenarnya agak panas ya. Kita tambahkan kasih sedikit sini, kasih air biar bisa langsung diminum. Bismillah. Dilayani langsung sama Ustadz Riza, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Kapan lagi saya berbuat, antum kan sudah banyak berbuat baik ke saya. Gitu. Terbalik. Lalu dikit lagi. Jadi tadi isinya apa? Kunyit, serai, sama jeruk nipis. Kasih dikit garam. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun pengen minum. Ada sedikit asin, ada sedikit semriwingnya, ada sedikit pahitnya, ada sedikit segernya. Betul? Enak banget. Coba liatin mukanya, enak banget ya. Enak banget ya. Bukan terpaksa kan? Enggak. Enak sekali. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang jamu herbal tuh orang identik banget dengan pahit dan segala macam. Padahal kalau kita olah sedikit ya, kita tambahkan jeruk nipis, tambah madu, tambah garam, subhanallah. Nah ini mungkin habis ini jatahnya Kang Rizky nih. The best ya, Masya Allah ya. Segar banget, bener segar banget. Ya. Masya Allah. Dan itu kalau Bapak Ibu rutinkan minum ya 3 bulan ya, jantung akan baik, pembuluh darah akan baik, pencernaan akan lancar. Sekali aja. Atau biasa saya sarankannya itu malam, Ustaz. Jadi malam biasanya saya sarankan kita jelang tidur ya mungkin setengah jam sebelum tidur kita minum itu ibarat kata kalau mungkin bahasa saya begini ya, restoran kan kalau mau tutup dia bersih-bersih dulu. Iya. Nah bersih-bersih itu kan ada yang bersihin petugasnya. Betul. Nah mereka ini kalau kita minum petugasnya. Karena itu konsepnya dari Al-Quran yang saya sering sampaikan juga bahwa malam tuh waktu istirahat, waktu bersih-bersih badan. Maka sebelum kita tidur itu bekali dulu badan kita dengan petugas kebersihan yang lebih banyak lagi. Gitu. Keren banget, Dok. Masya Allah ya. Jadi ini kalau boleh saya katakan resep ini it saves many life. Ya, banyak sekali menyelamatkan teman-teman yang bermasalah ya dari mungkin masalah reproduksi, masalah jantung, bahkan asam urat, kolesterol. Dan ingat Bapak sekalian, bahan-bahan seperti ini ya kalau kita lihat jangan melihat cuma dari satu sisi saja. Tapi mungkin kalau boleh saya katakan kunyit saja ada puluhan bahan aktif di sini gitu kan. Jadi saya boleh katakan solusi penyakit degeneratif untuk umat Islam khususnya dan rakyat Indonesia khususnya di negeri ini adalah rempah-rempah ini. Dan tinggal kita apa ya? Kalau bahasa saya itu di rebrand. Iya betul Dok. Banget betulnya itu. Di rebrand sehingga nanti orang minum jamu itu jadi tren. Gaya hidup. Gaya hidup. Dan bangga minum jamu. Lah ngapain juga bangga minum soda? Lebih baik kita bangga minum ini. Masya Allah.